Drop it. Sambil membuka, saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapkan bismillah, lalu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 8 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Ini adalah pertemuan yang kedua. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat, diberi keselamatan, kesehatan, serta semangat dalam belajar. Oke anak-anak, silahkan kalian amati peta konsep berikut ini ya. Nah, nanti kita akan membahas puasa wajib, yaitu puasa Ramadan dan puasa nazar. Puasa Ramadan nanti yang akan kita bahas meliputi pengertian puasa Ramadan, dalil puasa Ramadan, sunnah puasa Ramadan, hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa, dan juga hal-hal yang membolehkan mengqadha puasa Ramadan. Kemudian untuk puasa nazar kita akan bahas mulai pengertian puasa nazar, kemudian dalil dan hukum puasa nazar, serta nanti kita juga akan membahas hikmah dari puasa. Oke ya anak-anak, kalian amati gambar berikut. Oke ya, sudah? Setelah kalian tadi mengamati gambar, ya coba kalian bikin beberapa pertanyaan. Contohnya, bagaimana tata cara melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Apa sunnah-sunnah puasa Ramadan dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebelum kita membahas puasa wajib ya, kalian perlu tahu dulu apa itu macam-macam puasa. Jadi puasa ini yang pertama ada puasa wajib atau fardu, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Ini merupakan puasa wajib. Kemudian puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram. Ya, ini adalah beberapa contoh puasa sunnah. Kemudian ada puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Kemudian ada puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Apa contohnya? Contohnya adalah puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah puasa yang tidak diperbolehkan atau puasa haram. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik. Selanjutnya kita akan bahas puasa wajib. Puasa Ramadan, ini yang pertama. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin ya. Karena puasa Ramadan ini merupakan bagian dari rukun Islam. Makanya wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang Islam yang sudah memenuhi syarat tentunya. Oke anak-anak, ini adalah dalil puasa Ramadan.
Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dalil yang lain terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan kalian baca. Baik, Pak Guru akan bacakan artinya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar, yaitu yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Muslim. Ya. Ini adalah dalil puasa Ramadan. Adapun cara menentukan awal dan akhir Ramadan bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang kedua dengan cara istiqmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila ru'yatul hilal tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab yang lain. Ya, jadi disempurnakan genap menjadi 30 hari. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca bersama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30. Yang artinya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian sewaktu melihat bulan di bulan Ramadan, dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan di bulan Syawal. Maka jika ada yang menghalangi atau mendung sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Ini merupakan dalil tentang penentuan awal dan akhir Ramadan melalui istiqmal. Bisa dipahami anak-anak?
Selanjutnya adalah dengan cara hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Hari ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmidzi dan Muslim. Pak Guru bacakan artinya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat bulan di bulan Ramadan, hendaklah kalian berpuasa. Dan apabila kamu melihat bulan di bulan Syawal, hendaklah kamu berbuka. Maka jika ada yang menghalangi atau mendung sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kalian kira-kirakan bulan itu. Oke, ini adalah cara yang ketiga, yaitu dengan cara hisab. Adapun amalan sunnah pada bulan Ramadan diantaranya adalah yang pertama adalah sholat tarawih, ya. Yang kedua adalah sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Yang ketiga, jika ada kelebihan rezeki maka bersedekahlah. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus dan juga iktikaf di masjid untuk beribadah, ya. Ini adalah beberapa amalan sunnah pada bulan suci Ramadan. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, karena ada halangan atau uzur tertentu, ada yang tidak dapat melaksanakannya. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut uzur syar'i. Orang yang mendapat halangan atau uzur diperbolehkan tidak berpuasa. Ya, jadi kalau ada uzur syar'i boleh tidak berpuasa. Adapun halangan yang menyebabkan puasa Ramadan bisa diqadha pada hari-hari yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya. Yaitu yang pertama adalah orang yang sakit, yang jika dipaksakan berpuasa sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh berbuka. Yang kedua, dalam perjalanan jauh atau musafir. Yang ketiga, khusus bagi wanita yang sedang haid dan nifas, juga merupakan halangan yang mewajibkan untuk qadha, ya. Qadha ini adalah mengganti puasa pada bulan-bulan setelah Ramadan, ya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak sanggup melaksanakan puasa. Di antaranya yang pertama adalah orang yang lanjut usia atau sangat tua, kemudian sakit menaun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari yang lain. Kemudian hamil, kemudian ibu yang menyusui. Yang kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari yang lain. Adapun ukuran fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter. Oke anak-anak, ini adalah orang yang boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, bagi wanita hamil atau menyusui anak, ulama dalam madhab Syafi'i berpandangan sebagai berikut. Yang pertama, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib mengqadha seperti orang yang sakit. Kemudian, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya,
wajib mengqadha seperti jika hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri. Kemudian kalau mereka takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib qadha dan membayar fidyah. Ini ketentuan bagi wanita yang hamil dan atau menyusui. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas puasa Ramadan. Sekarang kita akan membahas puasa wajib selanjutnya, yaitu puasa nazar. Puasa nazar artinya adalah menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nazar ini adalah puasa yang telah dijanjikan. Ini adalah puasa nazar. Adapun dalil puasa nazar adalah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29. Pak Guru bacakan artinya. Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Ini adalah dalil puasa nazar. Selanjutnya adalah hukum puasa nazar. Berdasarkan ayat di atas dan karena puasa nazar ini merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya adalah wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa, maka ia akan berdosa. Ya, jadi yang namanya puasa nazar ini adalah puasa janji, makanya wajib hukumnya untuk menjalankan. Apabila ditinggalkan akan berdosa. Baik anak-anak, selanjutnya adalah hikmah menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik menjadi insan yang mulia dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melatih kesabaran dan keikhlasan. Yang keempat, memupuk jiwa kesetiakawanan sosial, karena bisa merasakan penderitaan orang lain yang susah mendapatkan makan dalam kesehariannya. Kayak ini adalah diantara beberapa hikmah menjalankan ibadah puasa. Oke anak-anak, demikian tadi pembahasan kita ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ya, silahkan kalian baca, cermati, kemudian kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini kalian menjadi semakin paham ya tentang puasa wajib, baik itu puasa Ramadan maupun puasa nazar. Oke anak-anak, terima kasih ya untuk pembahasan hari ini sudah selesai.